Selamat datang dalam perkuliahan strategi pembelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang model pembelajaran daring berbasis collaborative skill. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah bagaimana mahasiswa memahami kajian secara teoretik model pembelajaran daring berbasis collaborative skill. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami model pembelajaran daring berbasis kolaboratif. Yang ketiga, mahasiswa memahami dampaknya model pembelajaran berbasis daring kolaboratif skill ini. Mengapa kita perlu membahas banyak hal yang melatar belakangi model pembelajaran daring berbasis kolaboratif ini, di mana strategi ini kami kembangkan pada hasil penelitian yang kami lakukan pada research group di program studi pendidikan ekonomi, di mana kami melihat banyak sekali kendala pada saat pembelajaran daring, terlebih pada masa pandemi kemarin. Banyak yang mengeluh, contohnya pada berita ini yang cukup viral di TikTok, soal belajar daring di mana siswa kurang efektif daripada tatap muka kalau belajar hanya untuk pinter, Google lebih pintar daripada gurunya. Ini tentu hal yang menggelitik, tapi faktanya memang benar seperti itu. Jadi kadang jika hanya menyampaikan materi saja dalam bentuk video, misalkan dibuat video materi tentang pengertian produksi, distribusi, konsumsi, maka penjelasan guru itu akan dikomparasikan oleh siswa dengan penjelasan yang ada di video-video yang ada di YouTube maupun di media sosial yang lainnya. Bahkan tidak sedikit penjelasan itu dibandingkan dengan learning management system yang lainnya. Maka di sini yang menjadi perhatian kami adalah ada satu hal yang hilang pada saat pembelajaran daring jika hanya disampaikan dalam video satu arah. Video satu arah tidak membuat siswanya nanti lebih interaktif, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada diskusi lagi antar teman. Dan itu menjadi hal yang cukup memprihatinkan bagi kami. Permasalahannya memang banyak pada saat pandemi kemarin. Misalkan pembelajaran daring ini diyakini sebenarnya mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan kapasitas pendidikan yang memang terbatas, sebaran pendidikan yang kurang merata antara kota dengan daerah, kemudian sumber daya yang masih terbatas, yang biasanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, serta masih banyak sebenarnya tanggungan dari usia wajib belajar atau wajar. Banyak guru yang belum siap pada saat itu ketika pandemi masuk ke Indonesia, terlebih dengan diberlakukannya pembelajaran full daring, di mana guru yang selama ini mengajar di dalam kelas bisa menyampaikan materi dengan sangat baik, berinteraksi, berkomunikasi, membangun kolaborasi siswa. Namun dengan adanya pandemi, pembelajaran dipaksa dengan pembelajaran daring, guru akhirnya hanya membuat video pembelajaran kemudian disampaikan. Nah, tentu banyak hal yang hilang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa tidak ada lagi interaktivitas antara guru dan siswa, terlebih lagi kolaborasi. Itu yang menjadi tanggung jawab besar. Nah, penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru, oleh dosen itu banyak yang menilai terlalu berat. Karena memang tugasnya kebanyakan yang ada adalah tugas merangkum, menyalin buku, kemudian jam belajar yang lebih kaku lagi, kuota yang terbatas, dan tidak semua siswa itu memiliki device, sehingga harus dibantu sana-sini. Ini berdasarkan temuan dari Sinomber tahun 2020. Nah, dari sini juga kurangnya kolaborasi itu menjadi sulit untuk membangun komunikasi antar siswa. Terlebih lagi dengan adanya pandemi pada awal bulan Maret 2020 yang lalu, di Indonesia pembelajaran hampir sulit untuk diawasi. Karena memang sangat sulit untuk melakukan pengawasan pembelajaran satu persatu. Fenomena banyak sekali. Misalkan ketika pembelajaran daring menggunakan Zoom, Google Meet, Webex, dan lain sebagainya,
peserta atau siswa mematikan kameranya. Guru sangat sulit sekali untuk mendeteksi apakah siswa tersebut kemudian memperhatikan apa yang disampaikan. Begitu juga dengan dosen. Ketika mahasiswa mematikan kamera, dosen akan kesulitan memantau konsentrasi siswa ini benar kepada materi atau ke hal yang lainnya. Atau jangan-jangan pembelajaran disambi dengan kegiatan yang lainnya. Ini menjadi sangat sulit untuk diawasi. Tetapi ketika guru maupun dosen ingin memberikan instruksi, tolong nyalakan kamera Anda, maka sebagian besar dan tidak sedikit pula yang menjawab, kuota saya terbatas Bu, sinyal saya terbatas Pak, kalau saya nyalakan kameranya kuota saya cepat habis, kalau saya nyalakan kameranya sinyal saya dredet-dredet, suara Bapak malah hilang-hilang. Nah, mau gimana lagi? Akhirnya guru dan dosen itu pun pada akhirnya memperbolehkan mahasiswanya dan muridnya untuk mematikan kamera. Tapi sekali lagi ketika kamera dimatikan berarti tidak ada pengawasan. Menariknya bahwa di Finlandia pernah dikembangkan juga mengenai bagaimana upaya meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam hal kolaborasi, menyelesaikan masalah secara bersama-sama, ini efektif dengan menggunakan teknologi digital, dengan berbagai software atau program-program yang bisa membuat kolaborasi seperti Google Docs, terus kemudian Google Teams. Nah, itu ternyata bisa meningkatkan kolaborasi mereka. Nah, di sini menjadi perhatian kami bahwa sepertinya akan menjadi efektif jika pembelajaran daring yang selama ini berjalan di Indonesia khususnya, yang biasanya hanya satu arah, kita coba untuk lebih interaktif dan bisa melibatkan peserta didik atau mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Bagaimana dengan perkembangan online education di Indonesia? Pernah disampaikan bahwa dorong kuliah daring dari Bapak Menteri Nasir, di mana perlu ada peningkatan kompetensi dosen terkait dengan pembelajaran daring. Nah, dulu ketika kami mengembangkan metode atau strategi pembelajaran kolaborasi daring ini, banyak respon positif bahwa pada akhirnya ini akan menjadi suatu materi pelatihan-pelatihan baru terhadap dosen, bagaimana bisa menyelenggarakan pembelajaran secara daring, namun bisa meningkatkan kreativitas, keterampilan kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau studi kasus. Angka partisipasi kasar pada e-learning di pendidikan tinggi memang bisa lebih tinggi, sehingga dengan adanya kolaborasi daring ini, kita tidak lagi tersekat-sekat bahwa pembelajaran online itu hanya satu arah. Justru ini akan memberikan sisi kolaborasi yang bisa menghubungkan antara pendidik dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa dari berbagai wilayah. Bayangkan saja dengan kurikulum Merdeka saat ini. Kurikulum Merdeka ada beberapa program seperti pertukaran pelajar, dosen mengajar, dan lain sebagainya, yang kita mengajarnya di kampus lain. Jika dilakukan secara luring, maka akan membebani biaya yang cukup tinggi. Misalkan, saya mendapat tugas mengajar di Universitas di Malang misalkan. Maka saya harus meluangkan waktu, membebaskan waktu saya yang ada di Yogyakarta, kemudian melakukan perjalanan 6 jam ke Malang, kemudian menyelenggarakan pembelajaran di sana, kemudian kembali lagi. Begitu banyak waktu yang harus terbuang dan tenaga yang harus dikeluarkan, termasuk biayanya. Namun dengan strategi pembelajaran kolaborasi daring, maka ini bisa diefisiensi secara biaya, karena hanya menggunakan Zoom. Dengan berbagai fitur yang ada di Zoom, serta penggunaan fitur tersebut pada metode pembelajaran yang tepat, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Pentingnya kolaborasi tidak bisa dihalangi dengan berbagai kendala seperti pandemi. Banyak sekali kebutuhan.
Apa kemudian yang menjadi kompetensi penting di abad 21 ini? Yang pertama adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi ini menuntut pemikiran banyak kepala dalam hal kolaborasi, menemukan ide-ide baru. Berpikir kritis menyelesaikan masalah juga membutuhkan sisi kolaborasi. Mungkin bisa kita memberikan penugasan kepada mahasiswa, kepada siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada studi kasus. Namun hasilnya akan berbeda jika satu permasalahan hanya dipikirkan oleh satu orang, kemudian permasalahan yang lain dipikirkan oleh banyak orang. Tentu berbagai perspektif akan banyak yang bermunculan. Disitulah sisi kreativitasnya. Serta komunikasi dan kolaborasi ini adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Maka poin penting pada kolaborasi daring itu adalah pada hal ini, komunikasi dan kolaborasi, yang tidak lagi terbatas oleh suatu tempat, tidak lagi terbatas oleh satu waktu, kita bisa berkolaborasi di mana saja dan kapan saja. Sehingga nanti apa? Dengan adanya pembelajaran kolaborasi daring ini diharapkan juga nanti ini berkaitan dengan life skill mereka di abad 21, di mana ada fleksibilitas. Ya mungkin di awal pembelajaran pasti akan sulit, termasuk kami ketika mengembangkan strategi ini. Pada pertemuan pertama, mahasiswa agak kesulitan menyesuaikan diri. Mereka sulit untuk memahami maksud kami. Namun di pertemuan kedua, mereka sudah mulai sangat lancar bisa beradaptasi dengan baik. Oh, saya harus melakukan ini, kapan saya harus masuk di room utama, kapan saya harus masuk di room breakout, kemudian kapan bagaimana saya berkomunikasi dan berkolaborasi, semuanya bisa dilakukan dengan sangat fleksibel. Banyak juga di tengah-tengah pembelajaran yang kami temukan, mahasiswa memunculkan inisiasi-inisiasi baru. Misalkan, ketika mereka berkolaborasi, bagaimana satu teman bisa menyimak referensi dari teman yang lain. Ternyata ada inisiasi dari mahasiswa pada saat kami melakukan uji coba. Ada usulan pada saat itu, teman-teman gimana kalau misalkan referensi, linknya langsung kita tambahkan di bawahnya. Sehingga nanti kalau saya buka referensi, yang lainnya pun bisa melihat referensi yang saya baca. Nah, itu inisiasi yang belum sempat kami duga sebelumnya, tapi muncul dari mahasiswa. Ini menjadi sangat menarik, menambah khasanah pentingnya kolaborasi secara daring dan bagaimana bisa berjalan secara efektif. Berikutnya adalah keterampilan sosial yang semakin baik. Mereka bisa produktif dan akuntabel. Akuntabelnya dari mana? Kolaborasi daring yang memanfaatkan Google Docs itu bisa di-tracking intinya. Rekamnya mahasiswa menginput pada bagian mana, itu bisa di-tracking. Kemudian ada kepemimpinan dan ada rasa tanggung jawab, semuanya berhak, semuanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam proses pembelajaran. Dari sisi informasi, media, dan teknologi, tentu pada akhirnya mereka akan melek informasi. Karena apa? Semua orang akan mencari referensinya masing-masing. Akan menggali informasi itu. Bahkan saya juga pernah pada saat menerapkan strategi ini dalam riset kami, menemukan ada mahasiswa yang memperbarui referensi temannya. Jadi temannya memberikan referensi definisi yang lama, terus kemudian diperbarui oleh temannya yang lainnya. Di sini sangat menunjukkan adanya melek informasi. Dilihat dari mana? Indikatornya salah satunya tahun perilisan dari sumber atau referensi tersebut. Berikutnya melek media. Anak-anak yang belum terbiasa dengan Google Docs, akhirnya mereka bisa berkolaborasi dengan baik. Melek TIK, mereka akhirnya juga karena sudah menjadi bagian dari hidup mereka bahwa mereka menggunakan teknologi dalam setiap pembelajaran. Tentu ini sangat baik sekali sesuai dengan kerangka kompetensi abad 21. Beberapa urgensi lain memang di perguruan tinggi khususnya itu ada kultur yang sangat berbeda-beda karena mereka berada dari asal-usul daerah yang berbeda. Maka perbedaan-perbedaan inilah yang perlu disatukan, perlu dikenali,
perlu dikenali, perlu dipahami, perlu ditoleransi. Mungkin ada temannya yang nada bicaranya berbeda, misalkan teman-teman dari Jawa Timur, teman-teman dari Jogja, ini intonasi berbicaranya berbeda, maka di situ akan sangat menarik, Ini membutuhkan apa namanya, kedewasaan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Bagaimana mereka saling menghargai pendapat orang lain, bagaimana mereka memahami aksen, memahami logat bahasa. Meskipun sama-sama Jawa, tapi logat bahasa yang berbeda kadang bisa menimbulkan makna yang berbeda. Tapi di sini semuanya mulai memahami pada saat itu. Ada beberapa esensi penting dalam kolaborasi daring yang selama ini belum pernah dipikirkan dengan baik. Di mana saat ini kalau siswa atau mahasiswa kadang kita berikan tugas kelompok, banyak dari mereka hanya mengumpulkan tugas. Jadi sebenarnya memang pembelajaran kolaborasi daring itu bukan mengumpulkan mahasiswa dalam satu forum diskusi dan mereka mengharapkan komunikasi satu dengan yang lainnya. Komunikasinya komunikasi di luar materi. Bukan pula mereka duduk bersama dan mengerjakan tugasnya masing-masing. Jadi tugas A apa, tugas B apa, tugas C apa dikerjakan masing-masing tanpa ada komunikasi. Tidak juga memberikan tugas yang bisa dikerjakan seorang atau anggota kelompok lain menuliskan namanya saja. Ini yang paling sering. Jadi tugasnya kelompok yang mengerjakan satu orang, yang lainnya menjadi sebutannya kalau dalam dunia ekonomi itu free rider. Bukan free rider. Bukan juga kerja individual kemudian yang selesai terlebih dahulu mengajari yang lainnya. Bukan juga mengumpulkan pekerjaan-pekerjaan individu menjadi satu laporan. Ini yang paling lazim terjadi. Dan ini tidak bisa dimaklumi sebenarnya. Lantas, kolaborasi daring yang benar itu seperti apa? Ini yang menjadi penting. Bahwa kolaborasi daring yang benar itu di mana setiap anggota berusaha mengintegrasikan informasi baru. Jadi semua akan mencari informasi yang baru. Dari semua informasi yang baru dihimpun, dipikirkan, dicari kesimpulannya dan lain sebagainya. Kemudian mengamati, mengobservasi dan meniru yang lainnya. Jika ada temannya yang aktif itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi ini bagus ini. Kemudian aktivitas yang saling scaffolding. Saling scaffolding itu apa? Saling menguatkan satu sama lainnya. Jadi biasanya pembelajaran kolaboratif yang baik itu ketika semua pekerjaan yang bisa diamati secara bersama-sama, misalkan melalui Google Doc tadi, semuanya saling baca, semua saling finalisasi. Oh ternyata kurang ini, gimana kalau ditambah ini? Punya yang ini, oke sih udah bagus, tapi kayaknya perlu ditambah ini deh, gitu. Kemudian ditambahkan. Itu yang harus tampak dalam kolaborasi daring. Terus mungkin bahasanya, oh Mas ini punyamu bagus, tapi bahasanya saya agak bingung, boleh tak ubah? Nah itu bagus, saling menguatkan, namanya scaffolding. Ada juga di mana mereka berusaha mengumpulkan pengetahuan secara bersama-sama untuk membentuk pengetahuan baru. Ini biasanya terkait dengan problem solving biasanya. Penyelesaian masalah yang dikerjakan secara bersama-sama. Semuanya membaca referensi, semuanya berusaha memahami, kemudian membentuk suatu pemahaman baru. Oh, ini intinya. Gitu. Kemudian mereka berusaha mencari pemahaman baru, misalnya mencari informasi di internet, cari sumber yang berbeda-beda. Ada yang dari, biasanya kalau mahasiswa itu kita arahkan ya, kalau saya pribadi biasanya saya arahkan ada yang mencari di Google Cedikia, kemudian ada yang mencari di jurnal internasional, kemudian ada yang mencari dari e-book, kemudian ada yang mencari dari online news. Nah ini semuanya dihimpun, jadi bukannya kemudian misalkan ada 5 topik, misalkan A, B, C, D, E, 5 topik ya,
Ini cari sendiri, cari sendiri, cari sendiri, cari sendiri, cari sendiri, terus dikumpulkan jadi satu laporan. Bukan ini yang dimaksud kolaboratif. Tapi bagaimana satu tema itu dicari dari berbagai referensi, terus kemudian saling sharing. Di referensi ini saya menemukan ini, di referensi ini saya menemukan ini. Kita bangun pemahaman bersama. Itu namanya kolaborasi yang baik. Bisa dikonstruksi secara bersama-sama, kemudian ada interaksi yang menggunakan tools di tempat dan waktu yang terpisah. Toolsnya apa? Toolsnya bisa menggunakan Google Doc, bisa menggunakan mungkin kalau UNY bisa menggunakan Office 365 yang bisa kita gunakan ini, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ada beberapa pergeseran paradigma memang yang pada akhirnya terjadi akibat adanya kolaborasi daring ini. Yang biasanya berpusat pada siswa, sekarang yang biasanya berpusat pada guru atau dosen, sekarang semuanya berpusat pada siswa. Yang awalnya dari satu arah, tidak lagi satu arah, tapi menjadi pembelajaran yang interaktif. Berkomunikasi satu yang lainnya. Yang biasanya pembelajaran di kelas itu lokasinya, lingkungannya sangat tertutup, sekarang menjadi satu jejaring yang luas melalui internet. Dari yang faktual saja berarah ke berpikir kritis. Fakta-fakta itu menjadi bahan. Jadi fakta-fakta yang ada itu menjadi bahan diskusi. Diskusinya melalui berpikir kritis. Kemudian pembelajaran inquiry pasif menjadi aktif. Kemudian dari konteks artifisial menjadi yang lebih nyata. Di tempatmu bagaimana, di tempatku seperti ini. Nah, itu kolaborasi. Pembelajaran berbasis personal menjadi berbasis kelompok. Kemudian semua ilmu diberikan oleh guru atau oleh dosen. Sekarang ilmu itu sifatnya spesifik, dicari. Kemudian dari stimulasi tunggal ke stimulasi multisensor. Semuanya dilibatkan, perasaan dan sebagainya. Bahkan beberapa diskusi kita bisa menggunakan metode diskusinya Six Thinking Hats atau STH. Ini juga bisa digunakan. Kemudian media pembelajaran tunggal ke multimedia. Yang awalnya tunggal, hanya buku saja. Sekarang banyak multimedia. Kemudian dari adversarial ke cooperative relationship, dari produksi konten secara massal ke konten yang tercustom. Custom apa? Bisa diubah-ubah. Semuanya memiliki peran untuk mengubah konten itu. Kemudian menjadi diversity. Kemudian yang tidak kalah penting, dari pengetahuan tunggal menjadi multidisipliner. Kolaborasi itu akan memungkinkan semua ini. Sehingga kami memandang pembelajaran kolaborasi, meskipun dilakukan secara daring, itu masih sangat penting dan perlu dilakukan. Nah, lalu dalam pembelajaran kolaboratif itu ada beberapa skill yang harus dikuasai, yaitu skill forming, functioning, formulating, dan fermenting. Sebenarnya ini adalah skill kolaboratif yang harus dimiliki guru. Namun karena pembelajaran strategi pembelajaran ini adalah disampaikan ke mahasiswa prodi pendidikan ekonomi, di mana mereka kelak akan menjadi guru, maka mereka harus merasakannya terlebih dahulu. Sebenarnya kolaboratif skill yang harus dimiliki guru itu seperti apa? Ketika mereka mengalami, maka mereka akan lebih mudah untuk menyampaikan pentingnya kolaborasi kepada siswanya mereka di masa mendatang. Nah, memang dalam keterampilan abad 21 semuanya sudah tahu ya, ada 4C. Di mana 4C ini terdiri dari critical, kemudian kreatif, kolaboratif, communication. Ini keterampilan yang wajib dimiliki di abad 21. Nah, di mana semua ini bisa kita asah melalui pembelajaran yang kolaboratif. Mereka bisa kritis, mereka bisa kreatif, bahkan mereka bisa membangun komunikasi yang baik.
Strategi pembelajaran ini berbasis kelompok memang sebenarnya, dengan karakteristik manusia yang tentunya suka berkelompok, suka menjalin hubungan, hidup saling berdampingan, dan saling bekerja sama. Ini sudah menjadi karakteristik manusia, di mana manusia selalu membutuhkan orang lain. Termasuk dalam teori kebutuhan Abraham Maslow, di mana kebutuhan manusia itu adalah rasa aman dan aktualisasi diri. Rasa aman bisa diperoleh dengan kita menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, sehingga kita bisa saling membantu, saling menolong, dan saling menjaga. Bernard menyampaikan strategi pembelajaran yang basisnya kelompok itu adalah upaya mengembangkan karakter, yang di mana karakter ini menjadi sumber motivasi yang dapat menstimulus kegiatan pembelajaran. Mereka tertawa bersama, kolaborasi bersama, jadi pembelajaran akan lebih menyenangkan pula. Kemampuan siswa dalam bekerja sama dan tentunya ini akan membangun sebuah toleransi yang kuat, kerjasama dan toleransi yang kuat dari karakter yang berbeda-beda. Nah, disinilah pentingnya pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini pada akhirnya bisa mengembangkan karakter, tadi yang sudah disampaikan oleh Bernard. Nah, karakternya karakter apa? Karakternya adalah saling ketergantungan antar siswa. Tentu ketergantungan ini adalah ketergantungan yang positif, saling melengkapi, kemudian saling koreksi. Karena teman yang baik itu adalah teman yang bisa memberikan masukan kepada teman yang lainnya. Begitu juga teman yang baik adalah teman yang bisa mendengarkan secara baik masukan dari temannya. Jadi koreksi itu bukan lagi untuk mencari kesalahan, bahkan yang dikoreksi akan terbebani. Nanti kalau saya dikoreksi salah, terus saya malu. Bukan, tapi justru orang yang merasa ingin dikoreksi temannya, tolong periksa jawabanku sudah benar belum. Nah, itu yang dimaksud dengan ketergantungan yang sifatnya positif. Ada tanggung jawab perseorangan. Tanggung jawab ini akan memunculkan yang namanya sama rasa. Kalau ada temannya, kemudian sudah memberikan tanggung jawab kepada kita, ya semuanya sudah terbagi dengan baik. Semuanya akan berperan, berusaha memberikan yang terbaik. Lebih kepada rasa tanggung jawab bahwa teman saya sudah bekerja keras, masa saya tidak. Nah, yang seperti ini yang penting sebenarnya untuk dibangun. Di mana mereka ada sama rasa ingin mencapai tujuan bersama. Mungkin bahasa sosial yang lebih tepat adalah egaliter. Tidak lagi mengandalkan satu orang, tapi bekerja bersama-sama, memiliki hasrat yang sama, tujuan yang sama untuk bisa sukses bersama. Berikutnya, karakter berikutnya adalah komunikasi yang intensif antar siswa. Di sini mereka akan saling memahami, saling menerima, dan tentunya evaluasi kerja kelompok ini bukan lagi hal yang menakutkan. Kita ubah dari yang menakutkan itu menjadi yang dibutuhkan. Bukan lagi ini, tapi ke yang ini. Tidak lagi menakutkan, tapi dibutuhkan. Agar apa? Agar hasil kerjanya lebih maksimal, lebih optimal. Nah, tentu akhirnya akan menjadi efektif strategi pembelajaran kolaboratif atau kelompok ini dalam pencapaian hasil belajar. Karena mereka mendapatkan informasi yang lebih kompleks, lebih banyak. Pengembangan sikap dan keterampilan sosial serta penerimaan terhadap perbedaan individu. Dan ini yang mungkin semuanya akan sesuai dengan
misinya pemerintah saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini akan menjadi menarik ketika pembelajaran kolaboratif ini kita fokuskan sekarang ke collaborative skill atau keterampilan kolaboratif. Ada forming, ada functioning, ada formulating, dan ada fermenting. Kita awali dengan forming skill atau keterampilan membentuk. Ya memang ini biasanya dimiliki oleh guru dalam pembelajaran kolaboratif. Guru harus bisa membuat kelompok-kelompok siswa yang baik, yang efektif. Tapi yang kita ajari saat ini, Anda sebagai mahasiswa adalah mahasiswa calon pendidik. Maka Anda harus merasakan terlebih dahulu sehingga Anda nanti akan lebih mudah menyampaikan ini kepada murid-murid Anda kelak. Yaitu apa? Objektif ketika memilih anggota kelompok. Objektif. Kata kuncinya di sini, objektif. Kalau objektif itu berarti semuanya akan adil. Tidak ada pemilihan kelompok berdasarkan warna kulit, berdasarkan agama, berdasarkan cantik tidaknya, ganteng tidaknya, bukan, tapi objektif. Kelompok itu harus heterogen. Ada yang memiliki kemampuan baik, ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi tinggi, sedang, rendah itu hadir dalam satu kelompok. Kemudian forming skill adalah memastikan anggota kelompok tetap bersama kelompok, tidak lari-lari. Tidak berpindah tempat, bergabung ke kelompok yang lain, apalagi membuat kegaduhan di kelompok yang lain. Makanya di sini kita kembangkan itu. Bagaimana membangun suatu aktivitas yang mereka tidak sempat untuk mengganggu kelompok yang lain. Ya biasanya kalau di sekolah-sekolah kita sering untuk guru-guru sudah membentuk kelompok, kemudian ada satu anggota kelompok lari ke kelompok yang lain membuat kegaduhan di tempat yang lain. Maka sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu? Karena mereka kurang aktivitas. Yang menyebabkan orang pergi ke kelompok lain itu karena mereka kurang aktivitas. Kurang aktivitas yang bisa saja disebabkan karena kurang tanggung jawab dengan tugasnya. Maka kita perlu memberikan aktivitas yang cukup menyibukkan mereka, gitu ya, menyibukkan mereka. Mendorong semua anggota berpartisipasi aktif. Jadi kalau yang kurang aktif itu biasanya gimana pendapatmu? Tadi Anda belum menyampaikan apapun, nah, misalkan kayak gitu. Kita tunggu nih, apa nih masukan dari Anda. Nah, itu yang kita bangun ke mahasiswa. Dan itu yang perlu dibangun oleh Anda sebagai calon pendidik terhadap murid-murid Anda nanti. Berikutnya adalah functioning skill. Di mana functioning skill ini adalah semua anggota bisa menunjukkan dukungan. Misalkan temannya sudah mencari di jurnal, ada yang sudah mencari di buku, ada yang sudah mencari di ini saya tak cari di online news ya, oke saya tak cari di ini gimana. Jadi semuanya saling dukung. Kemudian ada yang menunjukkan arahan, mengkoordinasi. Oke, gimana ini? Biasanya mereka sudah secara otomatis memilih ketua kelompoknya. Nah, ketua kelompok ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan, dan arahan ini nanti dimintakan persetujuan kepada anggotanya. Gimana? Seperti oke, siap, aku yang ini ya, saya yang ini ya, nah, seperti itu. Itu yang diharapkan. Kemudian memotivasi kelompok. Memotivasi kelompok ini sebenarnya memang stil kolaboratif yang dimiliki oleh guru. Bagaimana guru harus membangun semangat dalam kelompok. Tapi ini juga tidak harus, maksudnya dalam kondisi ini, Anda sebagai mahasiswa, maka Anda harus memulai memotivasi kelompok Anda. Yuk kita pasti bisa, semangat, kita pasti ketemu jawabannya. Nah, kayak gitu. Jika mahasiswa calon pendidik sudah memiliki motivasi kelompok, bisa memotivasi kelompok, maka kelak kalau dia menjadi guru, dia akan bisa membangun kelompok yang meriah, kelompok yang penuh dengan semangat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya adalah formulating skill. Formulating skill ini dapat merangkum berbagai pikiran. Nah, kalau guru biasanya
Nah, ini ya. Kalau guru biasanya dalam merangkum ini dia akan menyimak menyimak pemikiran kelompok. Kemudian buatlah kesimpulannya. Tapi kan ini kalau sudah menjadi guru. Nah, bagaimana dengan calon pendidik, mahasiswa ya dalam hal ini? Maka perangkum ini adalah perangkum dari teman-temannya. Melatih itu. Melatih merangkum pemikiran teman-temannya dalam satu diskusi itu menjadikan satu pemahaman baru. Nah, sehingga ini kalau mahasiswa calon pendidik bisa melakukan ini, saya yakin, saya optimis nanti ketika sudah menjadi guru, dia akan mudah, tidak akan mengalami kesulitan dalam merangkum pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok yang ada di kelasnya. Berikutnya, menjadi korektor. Nah, sebelum menjadi guru yang mengkoreksi pekerjaan muridnya, maka calon mahasiswa dalam diskusi pembelajaran kolaborasi daring, dia juga menjadi korektor di kelompoknya. Diperiksa finalisasi jawaban sebelum dikirimkan ke dosennya, gitu ya. Oke, kita finalisasi dulu, gimana ini, apakah sudah semuanya oke, gitu, siap, ya, oke, kirim, submit. Nah, kayak gitu. Jadi tidak lagi ukurannya tuntas kemudian langsung dikumpulkan, enggak, tapi dikoreksi dulu sebelum dikumpulkan. Kemudian sebagai pelaksana elaborasi. Pelaksana elaborasi ini juga bisa dengan tadi membagi tugas. Kemudian penolong memori dari teman-temannya. Dulu dalam diskusi kita, kayaknya kita pernah bahas ini deh. Seperti itu kalimatnya biasanya yang muncul di mahasiswa. Nah, kemudian itu akan memancing memori-memori yang lainnya. Ini kayaknya sama dengan mata kuliah ini. Gitu. Nah, tinggal dikoneksi, bangun benang merahnya. Itulah yang dimaksud dengan formulating skill, yang sebenarnya memang collaborative skill ini lebih diperuntukkan untuk guru ya. Tapi ini karena mahasiswanya adalah calon guru, maka harus dibangun sejak dini. Sehingga mereka akan terbiasa dengan itu, terus kemudian akan menyampaikan itu pada muridnya kelak. Kemudian memberikan bantuan pada anggota cara menyelesaikan tugas, jika ada teman yang memang kesulitan. Dan yang terakhir adalah fermenting. Fermenting itu ibaratnya fermentasinya dari pemahaman. Yaitu dengan apa? Berpikir kritis. Kalau misalkan dari satu hasil kelompok itu diringkas dalam satu kalimat bagaimana? Nah, ibaratnya seperti Adam Smith yang merangkum buku, atau istilahnya Adam Smith yang membuat suatu tulisan dari fenomena sosial yang begitu banyak bertahun-tahun menjadi satu buku, The World of Nation. The World of Nation kalau diringkas lagi secara kritis, satu kata apa yang bisa mewakili The World of Nation? Oh, yang bisa mewakili The World of Nation dalam buku itu adalah Invisible Hand. Itu namanya The Power of Simplicity. Hasil dari pemikiran kritis. Sebenarnya dari semua ini, intinya apa? Satu kata, satu kalimat. Itu luar biasa jika pembelajaran kolaboratif ini untuk calon pendidik kita sampaikan. Sehingga nanti ketika mereka sudah lulus menjadi pendidik, mahasiswa ini akan mampu, atau alumni kita, lulusan kita akan mampu melakukan the power of simplicity, menyederhanakan. Menyederhanakan itu intinya memaknai ya, dari hal yang sangat luas menjadi sangat sederhana dan mudah untuk dipahami. Nah, pada akhirnya kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran kolaboratif itu bisa memunculkan banyak sekali keterampilan, banyak sekali skills yang sebenarnya memang 4 skill ini ya, 4F ini memang sebenarnya adalah untuk guru. Tapi akan sangat efektif juga kita sampaikan ke calon pendidik. Sehingga nanti calon pendidik kita, alumni kita, itu akan memiliki kemampuan kolaboratif yang bagus. Memang kalau kita bicara kolaboratif skill itu akan sangat luas. Perannya kita sebagai apa? Sebagai co-workers, sebagai co-teachers, atau sebagai apa. Tapi di sini konteksnya adalah
Anda sebagai calon pendidik, maka Anda akan mempelajari kolaboratif skill atau keterampilan kolaboratif seperti apa yang dibutuhkan oleh calon pendidik. Kami menyimpulkan bahwa calon pendidik itu harus memiliki kemampuan kolaboratif ini. Forming skill, functioning skill, formulating skill, fermenting skill. Itu yang harus dikuasai. Sehingga nanti ketika mau melakukan pembelajaran di kelas, apalagi pembelajarannya dengan collaborative approach, mahasiswa tidak lagi atau alumni kita tidak lagi kesulitan untuk membangun iklim kolaborasi yang efektif di dalam kelas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti bagaimana collaborative skill ini kita implementasikan atau kita bangun dalam proses pembelajaran Jigsaw secara online. Sehingga nanti ada perbandingan juga bagaimana Jigsaw secara klasikal atau tatap muka di dalam kelas disandingkan dengan Jigsaw yang kita lakukan secara kolaboratif, di mana hasil dari Jigsaw itu akan bisa membangun keempat F ini pada diri mahasiswa sehingga pendidik kita nanti akan memiliki kemampuan kolaboratif yang baik. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan atau kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, simak tentang bagaimana metode Jigsaw ini bisa membawa keterampilan kolaboratif pada mahasiswa. Simak alurnya, simak tutorial untuk membuat medianya, simak teknik-tekniknya. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.